Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran ekonomi dengan topik permasalahan pokok ekonomi. Simak baik-baik ya. Sistem perekonomian. Perekonomian Indonesia dapat didefinisikan sebagai sistem perekonomian yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pasal yang berhubungan dengan sistem ekonomi Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila yang berarti sistem perekonomian Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem ekonomi juga dapat dipahami sebagai perpaduan atau cara-cara yang merupakan suatu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Macam-macam sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Ciri-cirinya sebagai berikut. A. Unit produksi dipelajari secara turun-temurun. B. Sedikit menggunakan modal. C. Barter atau bertukar barang dalam memenuhi kebutuhan. D. Belum mengenal pembagian kerja. E. Terikat tradisi. D. Tanah menjadi tujuan kegiatan produksi dan sekitar kemakmuran. 2. Sistem ekonomi komando. Ciri-cirinya sebagai berikut. A. Alat produksi berbagai negara. B. Pekerjaan diatur oleh pemerintah. C. Kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Segala keputusan dalam perekonomian adalah di bawah pemerintah. 3. Sistem ekonomi pasar atau liberal. Ciri-cirinya seperti berikut. A. Semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. B. Pemerintah tidak ikut campur. C. Masyarakat terbagi atas beberapa golongan. D. Timbul persaingan dalam masyarakat. 4. Sistem ekonomi campuran. Ciri-cirinya sebagai berikut. A. Pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian. B. Tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar, namun masih terdapat kekuasaan pemerintah. C. Terjadi persaingan dalam perekonomian, namun pemerintah tetap melakukan pengawasan. Masalah ekonomi klasik. Nah, sebelum masalah ekonomi modern muncul, sekitar tahun 1870-an, banyak para ahli yang mencetuskan teori ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith karena kondisi saat itu. Masalah ekonomi klasik mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama ialah proses produksi. Dalam masalah ekonomi klasik, proses produksi jadi salah satu hal yang penting. Proses ini berkaitan dengan pembuatan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen. Adanya masalah ekonomi dalam proses produksi ialah tentang jumlah barang yang tersedia dan besarnya kebutuhan masyarakat. Yang kedua ialah distribusi. Selanjutnya, masalah ekonomi klasik kedua ialah distribusi atau penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pada realitanya, barang atau jasa yang makin langka dan makin dibutuhkan masyarakat, harganya pun akan semakin tinggi. Sehingga terkadang para distributor melakukan hal ini guna mengontrol dan mengatur kebijakan agar mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Yang terakhir ialah konsumsi. Masalah yang terakhir berkaitan dengan konsumsi. Dalam hakikatnya, masyarakat memiliki peran penting dalam proses konsumsi, meskipun tidak melulu barang atau jasa dikonsumsi oleh masyarakat. Maka, apa yang dilakukan konsumen menjadi tolak ukur dalam barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Masalah muncul ketika perusahaan tidak bisa memahami apa atau seberapa banyak jumlah yang akan diproduksi seterusnya. Selanjutnya,
ialah masalah ekonomi modern. Permasalahan ekonomi modern berfokus pada what, how, and for whom. Yang pertama, barang apa yang diproduksi dan berapa banyak. What? Teman-teman, tentu saja manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan. Kenapa? Karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam kita. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus pandai dalam membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai. Yang kedua adalah bagaimana cara memproduksi. How? Dalam proses produksi, pemilihan cara dan teknologi yang dipakai sangatlah penting. Pertimbangan teknologi modern atau padat modal maupun teknologi manual atau padat karya tentu harus melalui proses penghitungan yang detail. Hal ini agar di kemudian hari tidak ditemukan banyaknya kerugian seperti ketidakefektifan maupun pemborosan. Yang terakhir ialah untuk siapa barang diproduksi, for whom. Sebenarnya hal ini sama seperti masalah ekonomi klasik, yakni distribusi. Masalah ekonomi yang satu ini menyangkut pasar mana yang dibidik didasarkan pada penghasilan, daerah, gender, atau sisi usia. Ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fungsi ekonomi individu dan perilaku sistem pembuatan keputusan individu, yang terdiri dari perusahaan dan rumah tangga. Ekonomi mikro mempelajari alokasi sumber daya alam dan distribusi pendapatan yang dipengaruhi oleh sistem harga yang terjadi di pasar dan oleh kebijakan pemerintah. Selain itu, kita juga akan melihat cara penentuan harga dan kuantitas suatu hasil produksi yang ditawarkan dalam pasar individu dan hubungan di antara pasar tersebut. Berbeda dengan ekonomi mikro, ekonomi makro melihat ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara agregat, seperti total pendapatan, tingkat tenaga kerja, hasil produksi, dan sebagainya dalam skala nasional. Agregat ini dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pasar yang berbeda dan dari perilaku berbagai macam pembuat keputusan yang berbeda dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah.